Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat Bapak Ketua PCM Sukun, yang terhormat Ketua Majelis Tabligh PDM Kota Malang, yang terhormat para jamaah sekalian yang hadir, para asatidz yang dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa menghaturkan rasa syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia dan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman yang telah menggerakkan kita, yang kemudian kita berada di majelis yang berkah ini, yaitu majelis taklim, majelis ilmu, majelis tanwir, majelis pencerahan. Nah, ilmu ini harus selalu dan wajib hukumnya diterangkan seterang-terangnya dan seluas-luasnya. Beberapa pertemuan sebelumnya, jika tidak keliru 2 kali pertemuan sebelum bulan ini, kami menerangkan betapa jika ilmu itu tidak disampaikan, orang itu salah faham, lalu berikutnya menimbulkan tindakan-tindakan dari akibat dari kesalahpahamannya itu. Sehingga Nabi mewajibkan orang mencari ilmu mulai dari minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari buayan ibu minal mahdi ilal lahdi, sampai kita ditutup di liang lahat. Sampai kita jasad dikubur di dalam tanah. Itulah batas kita mencari ilmu. Kalau kita masih ada nafas, kita masih ada pikiran, masih ada kesempatan untuk belajar, maka mencari ilmu itu wajib hukumnya sampai kita pulang menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai majelis ilmu pembacaan kitab Ar-Ruh sebagai pengantar kita ngaji, nggih. Pengantar kita ngaji dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami juga menyampaikan di dalam bab agama itu ada bab namanya takror. Jadi dalam bab ilmu agama itu ada bab takror, pengulangan. Dan itu memang kewajiban kita bersama, mengulang-ulang. Ada ulama salaf itu yang menghatamkan Sahih Bukhari itu, membaca dari awal sampai akhir. Itu ada yang sampai 100 kali hatam. Jadi Sahih Bukhari itu dibaca dari awal akhir. Itu ada yang sampai 100 kali. Ada yang 50 kali. Ada yang 30 kali itu baca Sahih Bukhari hatam. Gitu. Ini ulama-ulama dulu kalau generasi salaf, yaitu generasi yang hidup di abad ke-1, ke-2, ke-3.
terakhir abad keempat Hijriah lah. Itu abad keempat. Itu semangat keilmuannya luar biasa. Di zaman itu belum ada laptop. Jangankan laptop, mesin ketik belum ada. Jangankan mesin ketik, tulis pulpen saja tidak sebanyak seperti sekarang. Nah, jadi kalau dulu pulpennya pakai mangsi itu, ditutul gini, ya, ditutul. Saya masih menangi itu dulu, maknani kitab di pondok itu pakai apa pena itu yang pakai tutulan itu, ditutul ini. Terus tintanya dimasukkan ke wadah kayak wadah kuning itu, kuning kayak wadah celak itu. Terus penahannya tinta itu biar tidak kering itu pakai pohon pisang itu apa namanya, tengah-tengahnya apa namanya itu? Iya, itu dipotong ini, diambil kan ada bulu serabutnya di dalam itu diambil lalu dikeringkan, nanti dimasukkan lalu digosok pakai tinta gosok, itu dimasukkan, ditutul gini, tutul. Nah baru tahun 98 itu sudah jarang pakai sudah, karena ada sudah pulpen hitek itu. Nah zaman itu belum ada alat-alat yang canggih seperti Imam Bukhari nulis kitab hadis sampai ratusan ribu hadis, Imam Ahmad ratusan, bahkan ada yang mengatakan Imam Ahmad, katanya Imam Az-Zahabi, Imam Ahmad itu muridnya guru Imam Bukhari. Ya. Nah, Imam Ahmad niku guru Imam Bukhari. Nah, itu Imam Ahmad bisa nulis hadis sampai menjadi ratusan ribu hadis yang katanya Imam Az-Zahabi, Imam Ahmad itu hafal alfi hadisin, hafal 1 juta hadis. Waduh, berarti sudah 900.000 lebih. Subhanallah. Itu Imam Ahmad, murid hebatnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu hebat karena punya murid hebat, Imam Ahmad itu. Murid nyel-nyelnya Imam Syafi'i itu, murid kesayangannya itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita penting untuk melihat orang-orang dulu. Orang-orang masa dulu ketika ngaji, belajar, itu tanpa mengenal saya usianya sudah sekian, sudah pensiun ngaji. Tidak ada pensiun ngaji itu. Ya kalau jadi PNS, pensiun iya. Tapi kalau ngaji itu tidak ada pensiun. Karena itu perintah Nabi. Perintahnya Allah. Sampai minal mahdi ilal lahdi. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita melanjutkan pembacaan kitab Ar-Ruh sebagai pengantar ngaji pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu bertanya-tanya selalu apa-apa yang belum kita pahami, nanti kita buka keterangannya para ulama. Nah, hadis Nabi itu Bapak Ibu, walaupun sama datangnya dari Nabi, teksnya sama, tapi makna itu ketika disampaikan oleh seseorang, itu hadis itu bisa terkesan seperti apapun, bergantung kepada yang menyampaikan, tergantung pada kadar ilmu, ulama yang menyampaikan. Begitu. Bayangkan saya ngaji, ini contoh dulu. Saya ngaji di Telogom Mas, di perumahan dosen UB itu, di Asy'ariyah itu. Itu kan dari sana mesti langsung ke sini saya. Di situ kan rata-rata ya dosen UB semua. Ada Yai Dr. Muhlis, ya sesepuh kita di Muhammadiyah. Kemudian ada Profesor Jainal, lalu apa itu besannya Pak Sujat Miko niku. Iya, ada banyak sekali itu. Itu diulang-ulang
ada satu pertanyaan itu diulang-ulang dari dulu. Diulang-ulang. Pertanyaannya itu saya nerangkan kalau tidak keliru dan saya tidak salah mengingat. Itu satu pertanyaan. Satu pertanyaan ini kayaknya ada mungkin 7 kali sudah dibahas di sana. Ya. Tentang apa? Mungkin bulan kemarin Pak Imam nanya itu. Mungkin loh ya. Apa saya salah ingat? Pak Imam itu tanya, kenapa Pak Ustadz di kampung-kampung kami itu jenazah mau diberangkatkan. Ini kan bab jenazah kita perlu nih. Kita perlu jenazah. Mau diberangkatkan para jamaah sekalian. Niki Pak Imam saya nopo boten. Pertanyaannya itu saya nopo saya? Ya mesti saya lah gitu loh ya. Maaf Pak. Ini kalau ngaji, maaf saya itu membahas masalah ini di tempat itu karena ditanya berulang, Ustadz ini mau tanya gini. Ini kemarin udah dibahas, tahun kemarin sudah, ini ada nanya lagi. Tadi juga begitu tadi. Ini saya mau membahas hadisnya itu 1, 2, 3, 4 hadis. Di Bulughul Maram juga ada. Di Bulughul Maram itu juga ada. Dibahas itu. Babus sana alal mayyit. Babus sana'i bil khairi alal mayyit. Bab memuji kebaikan mayit. Saya penasaran. Penasarannya itu kok bisa ya disuruh begini ya? Gitu loh. Bagaimana logika berpikirnya? Logika agamanya dah. Karena agama itu harus mencerahkan. Yang kita lakukan harus mencerahkan. Saya tadi malam itu jam 8 karena sudah terbiasa berpikir kritis lah, agak kritis itu ya. Saya turun dari pesawat itu jam 7:30 tadi malam. Terus saya berpikir itu maaf ya, ini mungkin karena subjektivitas saya. Saya anggaplah ini mungkin karena saya terlalu berlebihan lah. Anggap saja saya ini nggak baik lah hari ini saya ngomong ini. Cuma ada sisi positif yang ingin saya sampaikan. Keluar saya mau sholat. Nah, saya ini Pak Radik ya, Pak Yai, saya itu ketika sholat di masjid ini. Keramik ini licin. Iya, keramik itu licin. Sampai hampir mau jatuh karena hujan kan? Hujan. Pas di bandara hujan gitu. Nah, saya berpikir ini masjid kenapa kok nggak dikasih kanopi ya gitu ya. Saya berpikir kok nggak kasih kanopi sehingga kena air ini licin ini kalau sampai orang tua ke sini ini bisa gak masuk rumah sakit gara-gara gara-gara kalau kepreset gitu loh. Saya langsung berpikir gini, ini kayaknya kalau Muhammadiyah yang megang ini ya gitu ya. Saya berpikirnya ke sana ya. Kayaknya hal-hal yang begini dipikir gitu loh ya. Ya, enggak betul itu. Saya di jalan itu mikir, ini kayaknya kalau masjid bandara ini ada kepengurusan dari CMM Malang gitu ya, atau Masjid Tabligh Malang, mungkin ini akan enggak sampai segini gitu loh. Karena hampir jatuh betul saya. Oh gitu. Ini pengaruh cara saya berpikir ketika melihat sesuatu. Oh ini begini. Nah termasuk Bapak Ibu, ini para jamaah masih bertanya kepada kami tadi itu, bagaimana Ustadz? Ini kalau orang ini sudah nyata-nyata punya banyak keburukan ini, kok masih mau dibicarakan, disampaikan, ditanyakan, ini baik apa enggak gitu ya? Baik apa baik gitu ya? Nah ini baik, mau tidak mau ngomong baik gitu ya. Nah saya ingin mendapatkan pencerahan bab ini. Satu hadis saya mencari keterangannya di 5 kitab, 5 judul kitab untuk minta keterangannya hadis ini. Saya nggak buka ChatGPT karena waktu itu belum ada ChatGPT ya. Ya, tapi saya cari di 5 keterangan kitab. Subhanallah saya mendapatkan pencerahan. Iya, mendapatkan pencerahan. Apa pencerahannya? Di dalam Al-Qur'an itu Allah kan berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo panjenengan nanti simak kembali napa niki firman Allah yang menjelaskan tentang
mulianya manusia. Sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan dengan tegas, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahu ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wah, ini ayat selalu menjadi ayat surat Al-Isra ayat 70. Ini selalu menjadi pedoman di dalam bab mayit dan bab jenazah. Seburuk apapun itu manusia, bahkan orang kafir, berdasarkan ayat ini, menurut pemahaman para ulama, hatta orang kafir sekalipun itu kalau meninggal, kalau mati, itu harus dimakamkan. Ya, harus dimakamkan. Ya, dimakamkan. Nggak disolatkan, namanya orang non muslim. Ya, kita tidak menyolatkan, kita tidak mendoakan karena dia non muslim, gitu. Tetapi berkewajiban memakamkan. Kenapa? Berdasarkan ayat ini, Allah mengatakan walaqad karramna, lan yaktine teman-teman. Ya, yaktine teman-teman wis mulyaaken sapa kita Allah Subhanahu wa taala. Bani Adama ing anak turune Nabi Adam. Katanya Allah, kami sungguh-sungguh telah memuliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan kami bawa mereka, kami tempatkan mereka, kami perjalankan mereka fil barri wal bahri. Kami bawa mereka fil barri wal bahri, di darat dan di laut, wa razaqnahum. Dan Allah memberikan anak Adam, keturunannya Adam, yaitu kita semua. Kita ini semuanya, yang beriman, yang tidak beriman, yang kafir, yang muslim, yang non muslim, yang muslim, kemudian yang taat, yang maksiat, semuanya oleh Allah. Wa razaqnahum minat thayyibat. Ya Allah, ini prestasi Allah yang sangat luar biasa. Apa itu? Orang maksiat pun dikasih makan. Enggak loh. Orang maksiat dikasih, bahkan orang ahli maksiat, maaf ini bukan berarti nyuruh maksiat. Ini ingin saya tunjukkan, ingin kita tunjukkan bersama, Allah itu luar biasa. Prestasinya hebat, dahsyat. Orang maksiat handphonenya bagus-bagus. Belum gitu. Oh, iya betul, macam-macam, mobilnya api-api. Lah, Pak Imam Syafi'i cek soleh, api nelek gitu ya. Api nelek. Padahal wong soleh dia. Ya Allah, kita ini sampai kadang itu memikirkan, mentadabbur ayat-ayat kauniyah. Iya. Kenyataan-kenyataan yang Allah ciptakan di alam ini, kadang kita ini gak muat pikiran ini. Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Maka Allah mengatakan wa razaqnahum, kami telah memberikan kepada mereka semua umat manusia minat thayyibat, ya, makanan yang enak-enak, yang baik-baik. Wa faddalnahum, dan kami utamakan, kami unggulkan mereka ala kasirin, di atas. Nah, ini penting nih, ala kasirin ing atase pirang-pirang, mimman saking makhluk. Nah, ini kalau kita nggak ngaji ilmu tafsir, ini bisa keliru. Man itu man itu artinya wong asline. Tapi dalam bab ini maknanya makhluk. Iya, makhluk bukan orang. Ya, ala kasirin ing atase pirang-pirang, mimman saking pirang, saking makhluk khalaqna, kang wis dadekaken sapa kita. Tafdilan, kelawan kemuliaan, kelawan keagungan dan seterusnya. Nah, kita sebagai umat manusia ini oleh Allah betul-betul dimuliakan daripada selain manusia. Maka sehebat apapun malaikat, tetap manusia lebih baik dari malaikat apabila manusia itu bertakwa. Maka mohon maaf, malaikat tidak bisa mengadakan majelis taklim. Kenapa? Tidak diberi tugas mengadakan majelis taklim. Begitu Pak.
Malaikat tugas pokoknya bertasbih kepada Allah. Di Al-Quran Allah berfirman, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulat. Allah senantiasa malaikat kami bertasbih dan mensucikan Allah. Dalam arti apa? Melihat keagungan dan kesucian Allah yang keluar hanya tasbih. Loh, kita kalau melihat misalnya, ya Allah, orang maksiat dikasih makan, orang taat dikasih makan, orang sholat dikasih makan, orang gak sholat oleh Allah ya dikasih makan, orang gak karu-karuan dikasih makan. Ini prestasi Allah yang luar biasa. Coba bandingkan dengan panjenengan dan saya. Ya, kita gak suka aja sedikit ke orang, udah berbeda sikap kita. Allah itu di dunia subhanallah, siapa saja itu. Bahkan ada orang berdosa yang sudah sangat-sangat banyak oleh Allah masih dipanggil. Wa anibu ila rabbikum. Ayo balik kalian kepada Tuhan kalian. Jangan sampai maksiat terus. Ya. Subhanallah, ini surat Az-Zumar ayat 54 ini kan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk mukjizat yang sampai akhir zaman Allah menunjukkan kehebatannya. Bayangkan orang yang sudah berdosa gak karu-karuan itu oleh Allah dipanggil, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai Nabi Muhammad. Nah, maka Nabi Muhammad menjadi pribadi yang sangat mulia. Di Quran itu semuanya kul ya Muhammad, kul ya Muhammad, kul ya Muhammad. Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Wahai Muhammad, tolong sampaikan ke umatmu itu, orang sukun itu. Nah, gitu. Nah, orang sukun umatnya Nabi ya. Orang mana? Orang Panjen. Orang mana? Orang Pakis. Orang Pakis Haji. Semuanya panggil ya ibadiyalladzina amanu. Wa ya ibadiyalladzina, katakan kepada mereka asrafu, mereka yang melampaui batas. La taqnatu ala anfusihim, la taqnatu. Jangan putus asa. Min rahmatillah, akan rahmatnya Allah. Iya. Terus innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Agar kita ini percaya oleh Allah itu diberitahu yaghfirudz dzunuba jami'an, semua. Ya, innahu wal ghafurur. Tentu ini maksudnya dosa kepada Allah. Nah, dosa kepada manusia itu lain lagi nanti urusannya. Kan bisa diselesaikan di dunia itu. Kalau kepada Allah penyelesaiannya sangat luas, sangat toleran luar biasa. Wa anibu ila rabbikum. Ayo balik kepada Tuhan kalian. Nah, ini prestasinya Allah ini luar biasa. Kalau kita ini kita ini mohon maaf ya, unsur binatangnya kita ini sering dominan daripada unsur malaikatnya. Oke. Ono wong salah titik itu loh, dieling-eling sampai mati. Allah tiap hari itu didurakani. Kita nggak usah ke orang yang salah dan maksiat. Orang yang beda aja dikit dengan kita udah mencemooh luar biasa di hati itu. Astagfirullah. Ini kualitas kita ini bisa dilihat di situ. Tahajud kita bisa dilihat dari situ. Ya. Allah ini punya prestasinya ini. Aduh ya Allah. Maka kanjeng Nabi, kalau kita betul-betul pengikut Muhammad SAW, pengikut para sahabatnya, insya Allah jiwa-jiwanya itu akan menjadi jiwa yang teduh, yang damai, dan Islam itu menjadi sesuatu yang indah. Ya, maka saya katakan Islam, hadis, Quran, ya, itu akan menjadi damai apabila yang menyampaikan itu orang yang damai. Perhatikan aja. Walaupun hadisnya sama. Maka Bapak Ibu, di dalam agama itu diajarkan di kitab Ihya itu, di kitab Hilyatil Auliya itu disebutkan. Jadi unduru ilaman ta'khudu. Kalau kalian mau ngaji, tolong lihat, perhatikan. Ini ngaji ke siapa? Ya, maka dalam kitab Sahih Muslim itu diterangkan pentingnya kita mengambil sanad ilmu.
Bukan sekedar teks yang diambil, tapi bagaimana pribadi dan gaya sekaligus pemahaman dari orang yang membawa teks itu. Wah, ini agak dalam dikit ini ya. Ben ibu turu-turuan bodohan ya. Ini agak dalam. Jadi teks itu, teks agama itu bergantung kepada orang yang menyampaikan. Walaupun sama teksnya. Maka dalam hal ini membaca kitab-kitab itu juga harus selektif. Ya. Ini kitabnya sopo sing sampean baca gitu ya. Ini kitabnya siapa? Terus siapa yang nerangkan? Nah, gitu. Kalau kitab Ar-Ruh itu dibaca orang-orang ekonom, wah, ya itu ya nanti bisa gak nyambung nanti. Kenapa? Ini bicara uang tok, kitabnya padahal bab mati. Iya. Kan gak nyambung nanti. Nah, maka dari itu kita ngaji kitab ini hanya pengantarnya. Nanti penjelasan atau uraian-uraiannya nanti bisa mengkombinasikan yang lain dengan kitab yang lain. Salah satu ini yang masih ditanya, Ustadz, ini sebenarnya apa posisinya? Orang itu kok disuruh menyaksikan, ya. Orang itu kok disuruh menyampaikan ini memang baik, punya kebaikan dan seterusnya. Keburukannya semoga diampuni oleh Allah. Ya, kita berangkat dari surat Az-Zumar ayat 54, surat Al-Isra ayat 70. Ya. Surat Az-Zumar ayat 54 ini prestasi yang sangat hebat. Bagaimana Allah menunjukkan toleransinya dalam perbuatannya hamba itu sangat tinggi. Sangat tinggi. Lalu kita kok tiba-tiba menjadi pribadi, mohon maaf, susah menerima kesalahan orang dalam arti memakluminya. Ini kan berarti kita kita tidak bisa berusaha menjadi pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pribadi Muhammad ini, apalagi maaf ya, ini kita mempunyai jargon yang sangat dahsyat luar biasa. Kita ngikuti Quran, kita ngikuti sunnah Nabi. Lah ternyata isinya kita ini di sini loh. Isinya kita ternyata bukan Nabi. Gitu loh. Isi di hatinya ini. Isi dalam pikirannya itu bukan Nabi. Nah, ini maka harus kita awali, harus kita koreksi bersama. Ini dari mana kok bisa begini? Nah, kita ambil salah satu hikmah dari bab tentang menyaksikan orang yang sudah mati. Itu memang pasalnya begitu di hadis Sahih Bukhari, hadis ke-2643. Nah, saya ingin tahu itu berhari-hari banget itu, ingin tahu bab itu. Nah, baik kita terangkan, Bapak Ibu. Kita ambil poin pentingnya. Hadis ini yang saya tampilkan ini jelas gak? Nah, saya merahkan biar tambah jelas. Nah, ini kan berawal dari kejadian wabah yang terjadi di Madinah. Ya, wabah yang terjadi di Madinah di zaman Sayyidina Umar. Lah terus Abul Aswad itu datang ke Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar melihat jenazah digotong, Sayyidina Umar berdoa kepada Allah. Karena orang-orang itu pada ngomong ini orang baik gitu. Orang ngomong ini orang baik. Sayyidina Umar wajib gitu. Tapi tidak menyebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya itu tidak disebutkan. Subjeknya tidak disebutkan. Wajabat itu kalimat fi'il, kata kerja. Lalu ada tak taknis sakinah, ada tak sukun yang menunjukkan perempuan. Tapi apa itu maksudnya wajabat, wajib? Ya, terus ada jenazah lagi lewat. Yang kedua, ada orang ngomong ini jenazah baik. Ini jenazah baik. Terus ini orang baik. Sayyidina Umar ngomong wajabat. Sampai yang ketiga,
Ya, yang ketiga ini dibicarakan keburukannya. Ini dulu pengikutnya ini gitu. Partai ini misalnya ya. Nah, terus Sayyidina Umar juga mengatakan wajabat. Ya, juga wajib. Ya, wajib. Akhirnya ya penasaran sih. Orang Arab pun penasaran pada akhirnya. Abul Aswad tanya nanya, "Ma wajabat ya Amirul Mukminin?" Wahai Umar bin Khattab, apa yang wajib itu kok? Pertama wajib, kedua wajib, ketiga wajib. Kok sama? Gitu. Sayyidina Umar mengatakan, saya qultu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan, membacakan kalimat yang juga disampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi. Lalu beliau mengatakan, ayyuma muslimin, barang siapa ini pentingnya kita punya sahabat yang baik dan kita menanamkan berinvestasi kebaikan di hadapan manusia. Ya, bukan tujuan pamer, bukan, bahwa kita bersama-sama dalam kebaikan. Ayyuma muslimin syahidalahu arba'atun bi khairin. Barang siapa umat Islam, siapapun dari umat Islam yang disaksikan 4 orang. 4 orang ini menyaksikan bahwa dia punya kebaikan. Cuma 4 orang. Maka katanya Nabi yang disampaikan Sayyidina Umar, adkhalahullahu al-jannah. Maka orang ini punya kesempatan dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Coba, agama ini kan indah sebenarnya. Sangat luar biasa. Nah, terus kulna wasalasa. Katanya siapa? Katanya Abul Aswad, bagaimana Sayyidina Umar kalau cuma 3 orang yang tahu kalau dia itu baik, punya kebaikan? Wasalasa. Termasuk 3 orang. Lah bayangkan, mohon maaf, kalau Pak Suryadi yang meninggal dunia, yang bersaksi baik itu sak masjid. Baik Pak Suryadi. Lungke, sak kampung bahkan. Sekurata ayun. Iya, Pak Suryadi mana? Aduh, ada di luar ya? Oh iya. Oh iya, ada di luar ya, ada di luar ya. Itu gitu. Terus maaf, ini hadis Sahih Bukhari ke 2643. Wasalah satun, ya termasuk 3 orang. Itu kalau sudah dia nyaksikan dia punya kebaikan, maka dia masuk surga. Nanti tapi gitu. Wasnani, Abul Aswad nanya lagi, kalau cuma 2 orang gimana? Wasnani, walaupun cuma 2 orang. Akhirnya Abul Aswad ngomong, lam nas'alhu anil wahid. Kalau mek sito aku gak takon wis. Gitu. Lah kalau 2 ini kan, misalnya ya, saya meninggal misalnya ya, saya yakin anak saya ngomong saya ini baik. Lah anake dhewe kok gitu ya. Pak Lie, Pak Bu Dene yang pernah mungkin atau siapa ponakannya ya. Lah ternyata ini punya peran, ternyata orang lain setelah kita mati itu. Punya peran luar biasa. Penyaksiannya saja oleh Allah dihargai begitu tinggi. Gitu loh. Lah terus, walaupun cuma 3 orang, walaupun 2 orang katanya Sayyidina Umar. Walaupun 2 orang, ada yang tahu kalau dia pernah berbuat baik. Itu oleh Allah dimasukkan surga. Maka Sayyidina Umar ngomong wajabat. Tapi tidak bisa kita berhenti di sini. Ini kan teks hadis. Bagaimana para ulama? Lah ini namanya sanad. Sanad memaham. Mata rantai memaham. Wah ini nggak boleh putus. Karena maaf, nanti satu ayat bisa ngebom, satu yang lain ngasih makan. Ayatnya sama. Ya. Orang berjihad itu dimaknai macam-macam. Berjihad bisa dimaknai bom. Bom granat. Iya toh? Jihad itu ya bisa dimaknai ngasih makan. Jadi tergantung konteks dan orang yang mau menyampaikan dan kecenderungannya. Maka Bapak Ibu, luasnya ilmu itu wajib. Kenapa? Orang yang luas memaham, dia akan banyak menguasai konteks. Oh, konteksnya ini begini, nggak begini caranya, walaupun sama. Ini pondasinya nggak begini.
Kenapa? Ini tanahnya agak sama dengan tanah di sini, gitu. Maka Bapak Ibu, ini menjadi penting bagi anggota majelis tabligh. Itu penting. Iya. Untuk memahami banyak teks dan konteks. Wah, ini gara-gara saya sekolah S3 ngomong taktek dari tadi ya. Ya agak juga. Terus saya mencoba mencari keterangannya para ulama sampai 3 kitab. Jadi kitab 1 hadis minta penjelasan 3 kitab. Yang pertama ini ya, ajaran tentang husnudzon kepada sesama umat husnudzon mawon. Kenapa kok begitu loh? Siapa yang bisa menjamin kita masuk surga? Oh, kita sendiri juga belum tentu. Apalagi orang lain. Mohon maaf, Bapak Ibu dan saya sholat subuh tadi berapa menit? 7 menit. Ya, dipotong nggak husuk 6 menit. Kali sak menit. Iya. Yang sak menit itu dipotong ngelamun 30 detik. Iya, karena nggak dengarkan bacaan imam nggak paham. Baca ayat nggak paham, otomatis ya tak bisa menikmati pula. Iya toh? Iya. Dibanding dengan nikmat Allah yang diberikan malam ini, panjenengan tidur mulai jam 10. Allah kasih nikmat. Allah tanpa meminta, kamu sudah tak kasih tidur oleh saya 4 jam. Apa prestasi kamu untuk saya? Ternyata gak ada kan? Loh gitu itu loh, hanya karena rajin jamaah subuh itu loh sudah merasa paling suci. Loh maaf loh Pak, maaf loh, gak boleh. Iya, hanya karena rajin ikut gerakan subuh berjamaah, seakan-akan orang lain itu sudah jauh di bawah dia. Oh belum tentu Pak. Nanti ada momen-momen yang Allah nanti tentukan kita baik dan tidak. Kapan itu? Itulah yang sesungguhnya. Lah kalau masih sekarang belum tentu. Jenengan sekarang masih diberi kuat oleh Allah datang ke masjid. Belum tentu jika Allah nanti kasih uji panjenengan dan saya dikasih uji asam urat, asam lambung, anyang-anyangan, kolesterol. Terus maaf lo ya, anak ruwet, langsung stroke separuh dan seterusnya. Sudah. Memangnya Allah gak bisa buat gitu? Oh bisa. Maka di dalam Al-Hikam, orang itu dilarang mengklaim dirinya sudah sangat ngomong sendiri di hatinya itu. Gak boleh, itu takabur. Itu termasuk pintu setan masuk, kena hijab, kena tembok, gak bertemu Allah. Kenapa? Menghilangkan prestasi Allah, yang ada adalah ego dirinya. Gitu. Wah. Itu jenengan kalau ada kajian ngaji Al-Hikam yang online itu, mbok di YouTube, mbok di radio sampean rungokno. Luar biasa dahsyat penghayatan agama itu loh. Kakek hadise tewidik men sak potong rong potong tapi masuk nang atine. Ya, rasane iku sampai kenek kabeh. Duh. Ya Allah. Maka semakin orang itu rasa ini semakin terbentuk oleh cahaya kenabian, itu semakin dewasa. Akan semakin dewasa. Nah, kita lanjut iki. Nah, husnudzon kepada orang. Ya, apakah dia memang ngaku orang Islam, ya sudah husnudzon. Kita tidak tahu di sisi Allah. Apa kata Allah? Kita tidak usah mendaftar menjadi mungkar nakir dan rokib atid itu. Udah itu urusan dia. Saya nggak tahu, saya sendiri juga belum tentu kok. Iya, melok-melok nyatet ya. Khususnya panitia gerakan subuh itu yo, dia absen. Ya itu penting juga. Itu kan namanya ikhtiar. Toh Allah memerintah di surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kita memang disuruh berjamaah untuk mengajak kebaikan, gitu. Tapi ojo menjadi malaikat mungkar nakir lah gitu, rokib atid, cek kerengi misalnya ya. Oh, sampean nggak tahu teko ya. Iya. Pak Imam misalnya ya, Pak Imam iki lho ya. Sampean ora tahu teko.
Iya Pak Imam, sampean sik sehat. Jajal kok les diuji loro apa sik pancet sampean. Aku iki loro gak teko. Ah wis, menang dia. Iya. Iya. Aku gak teko mergo loro gitu loh ya. Aku ya tetap sholat subuh gitu loh. Jamaah itu kan sunnah muakkadah. Lalu aku gak iso kata ya apa. Sing penting aku iki wis berkomitmen. Ya. Sampeyan ojo nemen-nemen iya sampean sik sehat. Jajal sampean dikei ujian koyo aku. Apa iso sampean sik lain lagi nanti. Kita ini kadang, maaf, kita ini sering lupa. Iya, sering lupa. Menghakimi orang itu sering lupa. Kenapa? Karena kita belum ditempatkan pada konteks dan situasi dan kondisi yang orang lain alami. Nggih napa mboten? Ya napa yang saya omongkan ini masuk akal napa mboten? Sangat masuk akal. Ya, jangan pernah mengklaim kita ini sudah baik. Jangan. Itu bentuk ketakaburan yang sangat halus. Dan nanti punya efek yang punya pengaruh yang luar biasa kepribadian kepada orang lain, termasuk kepada mayit. Dan Nabi itu mengajarkan kita husnudzon. Ya perkara dia nanti gak baik di sisi Allah ya kan bukan urusan kita. Kita itu Kak sering ngurus urusannya Allah gitu loh ya. Diurus pisan. Gitu loh. Bukan repot nanti itu ya. Ya apa Gusti Allah nanti marah itu ya. Iki urusanmu kok melok-melok sampean gitu ya. Wis tak keimangan dek lo. Sampean kok melo-melo enggak ketahuan keimangan gitu ya. Nah, gitu. Terus katanya keterangannya para ulama di sini ya. Gini. Masalah 4 orang, 3 orang, 2 orang yang menyaksikan itu maksudnya adalah menurut salah satu keterangan ulama. Man syahidalahu arba'atun aw salasatun aw isnani bil khair. Barang siapa yang meninggal dunia disaksikan 4, 3, 2 orang bahwa dia punya kebaikan. Walaupun namanya manusia punya keburukan. Fadh-dhahir wal ghalib, yang nampak dan yang biasa min halihi dari perilakunya. Rajulun solihun, dia ya orang tergolong orang baik lah. Hatta yashhadu lahu bil khair, sampai mereka punya persaksian yang baik. Wa idza kana sholihan, apabila dia baik, adkhalahullahu aljannata bifadlihi, Allah tetap memasukkan ke surga karena kemurahan anugerahnya. Wa bisababi khairihi wa salahi, dan karena sebab kebaikan dan kesalehannya. Warubama, lah ini warubama menawa yakunu lahu dzambun, dia punya dosa. Ya nama manusia siapa nggak punya dosa? Ya imam masjid pun punya dosa. Atau mungkin membuat salah satu makmumnya gak nyaman. Bagaimana mau nyaman setiap ngimami itu yang dibaca surat An-Nisa sampai selesai? Itu makmumnya gerundel rame, aduh imam iki ya gitu. Nggak tahu saya buka toko gitu lah ya. Nah, zaman Nabi kan terjadi itu. Yaitu hadis Sahih Bukhari yang menceritakan tentang makmum yang komplain ke Kanjeng Nabi. Babu man syaka, bab mengkomplain imamnya yang tawala qiraatahu, yang sangat kepanjangan bacaannya. Nah, itu kan bisa jadi hak adami juga itu. Ya. Ada juga yang kebalikannya. Aduh kok cepet teniki, baru Allahu Akbar sub sami Allahu liman, baru sub jadi sub sami Allahu liman sub ada. Ya, tapi maaf ya, memang umat Nabi Muhammad itu macam-macam. Loh ya, kita memposisikan diri paling tidak niru bagaimana akhlak Nabi. Maka dari itu para ulama mengatakan al-adab fauqal ilm. Adab itu di atasnya ilmu. Kita tidak cukup berilmu, sangat tidak cukup. Adab itu dikedepankan. Nah, yang kita terangkan ini bab adab sebenarnya. Nah, terus warubama yakunu lahu dzambun fayaghfirullah dzambahu. Lah andaikan dia punya dosa, semoga Allah gara-gara disaksikan itu Allah mengampuni dosa. Karena itu doa. Gitu. Coba bayangkan kalau kita gak ngaji kitab ini. Ngapunten loh ya, ini nama kitabnya adalah Al-Masabih, syarahnya Al-Mafatih fi Syarhil Masabih. Ya.
kitab Al-Mafatih, syarahnya kitab Mashabih. Ya, ini syarahnya salah satu hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, terus wayah tamilu. Nah, maka para ulama itu kalau nerangkan ilmu itu selalu membuat probabilitas. Karena ini bukan persoalan tauhid. Bukan persoalan Allah satu apa dua ya, misalnya. Itu bukan itu. Tapi ini persoalan yang memang serba mungkin di sisi Allah. Maka ini keterangannya wa yahtamilu ayyurida biqaulihi syahida lahu arba'atun. Salata arba'atin aw salasatin aw isnaini lahu wa du'aahum wa syafa'atahum lahu. Oh, boleh jadi maksudnya hadis ini kalau melihat teksnya itu, maksudnya adalah ada mayit muslim yang nyolati cuma 4 orang, yang nyolati 3 orang, yang nyolati 2 orang, dan didoakan, maka fayaqbalullahu du'aahum lahu. Maka itu namanya termasuk persaksian, doanya diterima oleh Allah, wa yudkhiluhumul jannata, dan dimasukkan ke surga karena doanya orang yang masih hidup. Nah, ini cara-cara memaham begini ini penting. Lalu diintegrasikan dengan hadis riwayat Aisyah. Kanjeng Nabi itu memang betul-betul melarang bahwasanya kita tidak boleh membicarakan keburukannya jenazah. Fatu'dhu al-ahya, kata Nabi. Itu menyakitkan kepada keluarganya yang masih hidup. Dan mereka yang meninggal dunia juga begitu. Nah, terus la tasubbu al-amwat. Jangan membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Karena mereka ya sudah menyelesaikan tanggungan-tanggungannya, artinya sudah purna tugas di dunia ini, ya biar nanti dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Begitu. Lah, integrasi keilmuan, integrasi pemahaman, integrasi kitab dengan kitab yang lain dan seterusnya, itu bisa memberikan bisa memberikan pencerahan kepada kita. Tidak tidak menjadikan teks itu berdiri sendiri, tapi bagaimana kita memahaminya. Memahami teks tersebut berdasarkan kaidah-kaidahnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini dikatakan begini. La ala tara annahu la yajuzu ayyuqta'a biqauni ahadin annahu min ahli jannah aw min ahli nar. Ya, kita juga tahu ya bahwasanya kita ini sebenarnya tidak bisa memastikan orang ini masuk neraka atau masuk surga. Itu kan gaib semua. Hanya mungkin tanda-tandanya ada. Iya, kalau tanda-tanda ada. Kalau seperti ketua PCM, insya Allah ahli surga. Ketua majelis tabligh, insya Allah ahli surga. Apalagi yang ngajarin, gitu loh. Berarti di atasnya itu semua ya. Itu secara zahir kan begitu. Saya punya keyakinan, andaikan saya meninggal, panjenengan tidak mungkin menyaksikan saya keburukan, tidak mungkin. Kecil sekali kemungkinannya. Gimana Ustaz Wahid, baik nopo boten? Sangat baik, luar biasa. Itu pasti hampir mendekati itu. Ya. Nah, itu secara zahir. Tapi apakah panjenengan tahu dosa saya kepada Allah, yang kemudian menyebabkan Allah tak ridho, dihapus semua kebaikan saya? Tahu jenengan? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Tidak tahu. Maka kalau maaf, saya selalu mengatakan dalam diri saya, ya Allah, andaikan saya nggak ngaji tasawuf, nggak ngaji ihya, nggak ngaji bidayatul hidayah, betapa saya ini tersesat gara-gara kebaikan saya sendiri. Ngapunten Pak, jenengan menyaksikan saya baik. Apakah tahu panjenengan kalau saya punya dosa yang Allah nggak ridho gara-gara dosa itu? Dosa takabur di hati saya, dosa ujub, dosa pamer. Yang tahu cuma saya dan Allah, Allah dan saya. Maka dosa terbesar itu sebenarnya ada pada hati kita. Dalam tanda petik ya, yang bisa merusak itu adalah hati kita sendiri. Maka iblis laknatullah alaihi, la'anahullahu, iblis yang dilaknat oleh Allah itu kan karena persoalan kepribadian. Kepribadian hatinya kotor. Gitu. Maka Bapak Ibu, kita jangan kita tetap beramal baik, semangat.
Tapi jangan sampai kita mabuk dengan kebaikan sendiri. Kita tetap menjaga, mendatarkan diri, membawa kita pada level kita seorang penuh dengan kesalahan dan kekeliruan dan kekhilafan. Orang lain juga begitu. Maka ketika meninggal kita lihat sisi positif. Loh iya. Sisi buruknya gimana? Biar dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita tidak ikut-ikut menghakimi, begitu loh. Dan kalau kita menyaksikan baik, ini jadi doa buat mereka, begitu loh. Allah barangkali mengampuni atas ini semua, gitu. Ini kan cara memaham begini kan indah agama ini. Indah apa tidak kalau begini? Subhanallah, tenang, teduh. Coba kalau jenengan punya pemahaman begini misalnya, pemahamannya. Maaf lo ya, ada orang Islam nggak tahu sholat. Iya, sholatnya paling Jumatan. Itu pun kalau sempat dia. Ya, mungkin sebulan kehitung sekali Jumatan dia. Mungkin lo ya. Menghindari kata-kata hadis Nabi kalau meninggalkan Jumatan 3 kali berturut-turut. Ya. Hanya rong minggu sepikan teko ben gak kafir gitu ya, kira-kira begitu. Itu kalau pakai teksnya kita sendiri. Ya, tidak memahami ilmu. Ya. Itu kan bisa-bisa innalillahi wa inna rajiun, telah meninggal dunia. Ya. Nama Bapak Abdul Wahid misalnya. Siapa yuk? Aduh, pekau. Caranya keri-keri aja. Ora tau nang masjid aja kok ya. Lah iya toh. Padahal dia sendiri tidak ada jaminan dia nanti husnul. Kalau Allah cabut imannya gimana? Loh Allah bisa nyabut iman saya dan panjenengan. Loh oke. Bagaimana? Maaf. Orang-orang sebagian, Allah memberi contoh sebagian saudara kita, kakaknya kiai, iya, kakaknya itu kiai, adiknya itu jadi Katolik. Nggih napa mboten? Iya. Ibunya Muslim, bapaknya Muslim, anaknya. Ibunya Katolik, ininya macam anaknya jadi orang hebat. Abu Jahal, itu kan sudah orang paling gak kenal lah kira-kira gitu ya. Abu Jahal itu. Anaknya jadi ahli Maka Allah itu maha segala-galanya. Kita ini bukan apa-apa. Maka jangan sampai kita ini dari status hamba naik menjadi ilah. Iya. Jangan sampai, ini bahaya. Dan itu berangkatnya dari hati. Hati kita ini bahaya loh Pak. Pak Imam, hati-hati nih Pak Imam. Oke, lo nggak kapunten saya itu nih. Loh, adiknya Buya Hamka itu. Terus adiknya siapa lagi itu? Ustadz apa? Pahlawan itu loh. Duh ya Allah sumpah tuh. Itu kan gitu. Saya punya saudara yang baru masuk Islam 3 bulan yang lalu itu. Bapaknya Katolik, ibunya Katolik, kakeknya Katolik, buyutnya Katolik. Hanya salah satu kakeknya dia Islam. Itu ke bawah, oh ternyata anaknya itu masuk Islam. Dan mau menikah dengan orang Madura. Itu tanggal 28 Desember bulan ini. Masuk Islam. Terus saya tanya, Mbak, ya apa sampean kok kepingin masuk Islam? Saya nggak mau membimbing sampean masuk Islam sebelum sampean nerangkan ke saya. Islam itu berat. Sholat subuh itu paling berat. Jangankan sampean yang dari non muslim mau masuk Islam. Yang Islam aja kalau subuh itu keluar. Maksudnya nggak sholat. Maksudnya apa keluar? Maksudnya itu bukan keluar Islam. Nggak sholat. Berat loh Mbak. Ceritalah ke saya. Gini Ustadz. Gini. Terus saya kedua tanya. Mbak sampean mau masuk Islam? Iya. Apakah gara-gara sampean cinta kepada orang Islam? Punya cinta ke orangnya, cinta ke masnya ini. Boten Ustaz, saya sebelum cinta ke dia, saya sudah ingin masuk Islam sejak SMA. Oh gitu. Terus apa latar belakang cara berpikir Anda bisa memilih Islam? Gini. Berceritalah tentang teologi di dalam Islam dan teologi di dalam agamanya dia. Itu hukum sebabnya. Sebenarnya ya Allah yang nuntun.
hakikatnya. Allah nuntun dia. Maka Bapak Ibu, kita kan sering mendengar bacaan pembukaan pengajian itu, mayyahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesat. Wa mayyudlilhu fala hadiyalah. Tapi orang yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberi petunjuk. Maka dalam agama, dalam teori tasawuf itu kan kita diajarin syariat. Marine syariat, ma'rifat. Marine ma'rifat, kita sudah masuk hakikat. Nah ini kalau kita syariatnya syariat saja yang kita pakai, ini nanti terjadi ketimpangan. Bab ma'rifat, mengerti tentang Allah itu adalah segala-galanya. Kita ini bukan apa-apa, itu wajib terus nancep di hati. Dan itu nanti akan menjadi buahnya iman kita. Gitu ya. Buahnya iman itu nyampe kepada makrifat. Kalau sudah makrifat, ibadahnya nikmat. Gitu. Yang tidak nikmat beribadah ya karena belum makrifat, baru syariat. Jenengan dan saya, maaf ini praktek nih, praktek sedikit saja. Ini panjenengan dan saya selalu memberikan contoh ini. Bagaimana orang sholat secara fikih, secara syariat. Ini secara syariat namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini secara syariat sudah sah, selesai. Tapi apakah orang yang sholat seperti ini, dia mendapatkan nikmat ketika berkomunikasi dengan Allah? Itu urusan lain. Terkandung kadar ma'rifatnya. Ma'rifatnya kepada Allah. Rasa pengenalan dirinya kepada Allah. Rasa frekuensi dan gelombang pikiran dan hatinya kepada Allah. Dan ini tidak bisa diperoleh secara tiba-tiba. Butuh pelajaran, butuh pemahaman, butuh pertemuan, dan butuh transfer gelombang. Gelombangnya orang yang ma'rifat bicara dengan panjenengan, itu akan melahirkan sedikit-sedikit bibit-bibit ma'rifat. Ya, kenapa? Sudah disentuh oleh gelombang pikirannya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ngaji yang begini ini sebenarnya mau mengantarkan kepada titik-titik yang istimewa yang oleh Allah sebutkan di dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Gitu. Mau menuju ke sana. Dan kita terus belajar. Maka dalam hal ini PCM Sukun selalu mengajak ngaji. Ya, ngaji. Yang kita miliki ini belum seberapa tentang cara menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ilmunya tinggi sekalipun itu belum tentu juga dia itu merasakan ma'rifat di dalam ibadahnya. Walaupun itu enggak wajib. Yang wajib cuma syariat. Syariat itu. Ya, tapi orang yang hanya bersyariat itu rawan jatuh. Kenapa? Pondasinya nggak kuat, makrifatnya nggak ada. Lah orang bisa rajin sholat, iya, bisa jadi dia rajin. Kenapa kok rajin sholat? Dia pengantin baru ya, sungkan sama mertuanya kalau nggak sholat. Nah ini kan berarti kan susah sama sekali tidak makrifat kepada Allah. Yang nuntun dia beribadah bukan pengenalannya kepada Allah, tapi karena sungkannya ke mertua. Ada orang berbuat baik, rajin gini. Ya nggak enak saya kalau nggak kesana soalnya. Nah sudah. Berarti ini hanya syariat yang dilakukan. Syariatnya kudu baik begini. Tapi kenyataan hatinya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, ngaji bab ini adalah ngaji persoalan yang penting dan wajib kita ketahui ya. Agar kita semakin meningkat cara kita beragama dan tercerahkan dalam memahami teks-teks agama. Intinya bagaimana Ustadz? Intinya adalah kita senantiasa memberikan sangkaan yang baik, memahami orang lain, punya kebaikan, juga punya keburukan. Itu tidak lepas, itu pasti ada. Gitu. Dan itu pada akhirnya nanti akan memberikan
memberikan konsekuensi positif kepada si mayitnya dan konsekuensi yang sangat positif kepada panjenengan sebagai orang yang menyaksikannya. Begitu. Kak Ustadz, mungkin ada pertanyaan begini, Ustadz, saya nggak pernah lihat dia berbuat baik, gimana? Ya semoga Allah ampuni dosanya, gitu aja. Ya, jangan sampai kita itu mengintervensi Rokib Atid. Ya, catatannya dipegang sampean semua, itu jangan. Kita sendiri ini juga belum tentu. Jenengan dan saya ini boleh jadi dicabut iman, naudzubil, dicabut imannya kurang 3 hari meninggal kan jadi. Ya. Boleh jadi itu, maaf, itu bukan hal yang mustahil. Nah, cara-cara pandang yang begini ini cara pandang yang indah di dalam beragama. Dan memang begitu para sahabat memperlakukan orang lain, lalu memperlakukan sesamanya. Baiklah para jamaah yang dimuliakan Allah, ini terhitung sudah 1 jam tidak terasa ngomong ini saya ya. Jenengan sudah tak terasa juga ngantuk-ngantuk dari tadi itu ya. Ada yang ngantuk, ada yang sudah tertidur itu gitu ya. Cuma kelihatan saya langsung bangun lagi sungkan mungkin dah. Oh, gitu ya. Oke. Monggo pertanyaan. Monggo Pak Imam. Umpama nggak pakai baik atau buruk pada saat kita melihat orang mati. Apakah ini baik apa buruk? Nggak usah diomongnya itu apa gimana? Ya sampean terlalu ekstrim itu. Nggak usah ekstrim lah gitu loh ya. Iya. Umpama nggak gitu ya. Ya kita nggak sudon gitu. Iya. Ya sebenarnya apa namanya? Segala apa yang akan kita nyatakan itu berdasarkan ilmu, artinya pengetahuan kita. Misalnya Ustadz, nggak usah pakai direkayasa begitu ya, karena ada sebagian orang yang ngomong itu direkayasa. Loh, memang kebaikan kadang harus direkayasa, itu kan doa. Maka katanya di dalam kitab Al-Mafatih fi Syarhil Masabih, omongannya orang itu menjadi harapan doa Allah mengampuni dia, andaikan dia punya doa. Wa rubama yakunu lahu dzambun fayaghfirullahu lahu dzambahu wa yudkhiluhu aljannata litasdiqi dhannil mu'minin fi kaunihi sholihan. Boleh jadi dia punya dosa oleh Allah diampuni, lalu dimasukkan ke surganya litasdiqi dhannil mu'minin. Iya, karena pembenaran prasangkanya orang yang beriman. Maka di sini kita diperintah untuk baik kepada sesama, biar orang lain itu selalu mengira kita walaupun sebenarnya kita juga punya sisi buruk. Kenapa? Sangkaannya orang yang beriman itu mengubah status kita dari kafir menjadi mukmin, dari neraka menjadi surga. Loh, ini prestasi Allah ini luar biasa ya. Subhanallah. Pak Imam aja masih merekayasa bagaimana caranya, nggak perlu begitu gitu loh ya. Padahal Nabi, maaf loh ya. Loh, maaf ini fakta loh. Iya. Bagaimana? Maka agama itu harus menjadi lembutnya hati dan pikiran. Agama itu. Kenapa? Nabi itu subhanallah mengajarkan kepada kita ini sangat luar biasa. Bagaimana kanjeng Nabi ketika ini Pak Imam ya, hadis Sahih Bukhari yang sudah saya ceritakan berulang-ulang. Orang meninggal dunia oleh para sahabat diremehkan. Saya khawatir pernyataan panjenengan atau usul panjenengan ini berangkat dari sikap akan meremehkan orang. Loh, itu yang bahaya. Sudah tidak apa-apa. Memang berat. Kita ini menjadi hamba itu berat. Betul-betul hamba itu berat. Maka Rasulullah mendapatkan gelar hamba di surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra Nah, maka bagaimana Pak Ustadz? Ya saya kira gak apa-apa lah, biarlah mengalir itu. Kalau memang ada orang, nopo saya, alhamdulillah saya pernah ditolong oleh dia, sepeda motor macet didorong sama dia. Nah, itu kan sudah kebaikan. Nggih napa mboten? Nggih. Kanjeng Nabi itu ketika para sahabat
para sahabat itu tanya, mana tukang bersih-bersihnya masjid? Para sahabat ngomong, matat faka'annahum sawwaru amroha. Katanya Imam Bukhari, seakan-akan para sahabat itu meremehkan apa? Keberadaannya dan dia sebagai perempuan yang cuma nyapu masjid gitu loh. Maka Nabi dulluni ala kubriha, tunjukkan di mana kuburnya. Setelah itu datang para sahabat ikut, Nabi takbir di atas kuburannya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 4 kali. Katanya Nabi, riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah dan Sahih Ibnu Hibban itu mengatakan Nabi ketika sholat seperti itu bersama para sahabat itu menerangi semua alam kuburnya orang yang ada di sekelilingnya orang yang disolati gitu. Maka ketika panjenengan berdoa di kuburannya seseorang, misalnya saya berdoa di kuburannya Pak Suryadi misalnya, Ustaz Suryadi, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah di samping-sampingnya ini ada Pak Andi, ada Pak Heru, ada Pak siapa gitu misalnya ya. maka ya yang lain itu dapat cahaya dari doa kita. Dan jangan diukur pakai akal. Ustaz saya kan doa untuk ini, lah kok ini dapat loh. Itu memang namanya fadlnya Allah kok. Jadi kalau mengukur fadl Allah jangan diukur pakai akal. Jangankan bab akhirat yang gaib, bab di dunia aja bab gak kuat mikir. Contoh. Bapak Ustadz Rohmat dengan saya dalam bab agama, saya yakin saya lebih pintar. Tapi beliau lebih kaya itu. Loh coba, lo gimana kita? Ya Allah, saman kok gak adil, saya lebih pintar dari dia. Kok dia lebih kaya? Loh, itu urusan saya bukan urusan kamu, kata Allah. Loh urusan fadl itu jangan pakai akal. Kita punya iman. Loh kita ini sering memisah iman. Iman kita dicabut gara-gara pengetahuan yang cetek itu. Pengetahuan cetek, ngukur fadl dengan di akal, yo gak kuat. Yo coba orang yang mungkin ini ilmu mungkin fenomena ini ya, atau bahkan fakta sosial. Kalau ada orang mulia, misalnya ini, saya kerja di perusahaan misalnya, ya ada orang yang baru datang, yang baru masuk, ya ternyata oleh Allah dia diberi posisi tinggi. Nah saya yang sudah 10 tahun saya pancetai karyawan gitu ya. Dia sudah naik di atasnya karyawan misalnya. Itu secara manusiawi kalau orang nggak membawa iman, rusak itu. Yo, mikir, iki arek kapan nih kok ngene? Iki arek anyaran kok ngene lah, astagfirullahaladzim. Ini menunjukkan imannya sudah tercerabut dari hatinya. Dan ini bahaya sekali di sisi Allah. Kenapa? Itu katanya Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah tidak mengakui hebatnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik otoritas penuh pada kehidupan manusia. Maka ngapunten, saya selalu menyarankan poro jamaah ngajio kitab sing mambu-mambu ngono-ngono itu loh, ben lemes. Saya di depannya Pak Rohmat, ya gini-gini. Kenapa? Kenapa? Oh iya, memang Allah ngasih kayak begitu, masa saya mau nentang ya sudah. Lah aku jadi pesuruhnya beliau sekarang itu. Lo enggak. Lo ngaku beli kongkon ngajar di sekolah aneh. Ya mau gak mau manut bisa lah juga kata saya gitu loh ya. Iya, kongkon ngajar. Tapi saya menerima itu. Kenapa? Ini fadl dari Allah. Urusan nanti penghakiman yang sesungguhnya ya boleh jadi atau mungkin atau pasti saya di atasnya di akhirat itu. Itu. Loh iya. Maka Bapak Ibu yang maaf Pak Yai Radik ngapunten nggih. Di jamaah kita itu sering dikasih bab itu biar hatinya itu lembut, damai. Saya melihat misalnya bacaan di grup itu, ini wong kapan ya opo gitu kah. Sakno, engko di akhirat iki lho Pak. Nanti ini loh menjadi rapot terakhir kita masuk kelas surga apa kelas neraka. Ini loh. Makanya kita butuh ilmu itu bukan sekedar ilmu syariat. Syariat kita selesai.
Maaf loh, ini kalau kita jujur ya, syariat kita ini selesai. Kenapa? Sholat 5 waktu. Wes napa mboten? Wes. Wah, apal kabeh wis ya. Terus mek 5 waktu itu. Lalu apa maneh? Puasa Ramadan selesai. Terus apa lagi? Zakat selesai. Terus haji nunggu antrian. Tapi wis umroh kan cuma itu. Iya, cuma itu. Tapi betapa beratnya menyelesaikan urusan ini. Berat, gitu ya. Jadi gitu Pak Imam ya. Jadi kita harus jangan mengukur fadl Allah dengan jangan kemudian kita pencerahan malah bablas imannya gak dipakai, rusak. Rusak itu. Bahaya. Gitu loh. Coba saya dengan Pak Suryadi misalnya. Pak Suryadi ini kan arek kapan misalnya. Iya. Tapi karena dia ketua yayasan, saya ngajar di yayasannya, ya mau gak mau diatur sama dia. Tapi gimana lagi lah, wong itu fakta kehidupan, Allah yang menentukan. Itu kan atas takdir Allah. Kalau bukan takdir Allah, ya Pak Suryadi gak jadi ketua yayasan. Kalau bukan takdir Allah dan fadl kemurahan Allah, Pak Rohmat gak mungkin jadi ketua DPRD yang gak pernah selesai itu ya. Terus DPRD terus gitu, nyalo terus. Apalagi jasanya sudah asli begitu. Lu itu Pak, maka maaf ya, kadang kita terjebak iman kita itu katanya Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin. Imannya manusia itu oleh setan selalu berusaha dihancurkan. Orang yang sudah baik-baik itu dicari aja celahnya. Diberi teman yang membuat dia terganggu. Diberi relasi yang membuat dia sakit hati dan seterusnya. Luar biasa. Maka jangan pernah kita merasa sudah selamat dan bebas dari setan. Kenapa? Setan itu begitu cerdas, lebih cerdas daripada AI dan Gemini, ChatGPT. Cerdas luar biasa. Alladzi yuwaswisu fi sudurillah. Pun cukup nggih? Insyaallah. Si ono mana dia? Saya tambah akeh malahan ya. Ya Allah. Ya, monggo. Singkat mawon ya. Untuk yang kita punya husnudzon pada mayit ya. Sebagaimana yang dicontohkan Kanjeng Nabi itu kan pada saat itu menjadi jelas pembeda antara orang muslim dengan orang yang syirik. Nah, bagaimana kalau kasusnya sekarang? KTP-nya Islam misalnya, tapi jelas-jelas melakukan kesyirikan, ya entah dengan kesyirikan yang sifatnya tradisional atau hal yang lainnya. Atau ngapunten bisa jadi ada ya kalau Islam di masyarakat itu dalam tanda petik ya, mungkin tanpa kita menjas kita paling benar. Ada kelompok atau organisasi yang ya jelas-jelas mungkin dianggap sesat oleh MUI misalnya. Nah ini sikap kita pribadi Ustaz. Apakah husnudzon itu sahih atau sahih itu tetap kita terapkan atau pribadi? Sekalian Mas alias penyaksian kita itu terhadap si mayit tidak langsung dalam waktu pemberangkatan itu, tapi dalam jarak yang jauh, dalam hati. Kita yakin bahwa orang itu adalah orang baik, atau karena kita berteman kemudian si mayit meninggal dalam jarak yang jauh dan kita menyaksikan bahwa si mayit itu orang baik. Apakah itu sudah termasuk dalam kesaksian? Sampun. Baik. Ini harus belajar dari hadis Sahih Muslim. Nggih. Hadis riwayat Imam Muslim tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bukan menegur, marah kepada Abu Umamah, kepada Usamah. Jadi ini harus selalu disampaikan kepada para jamaah bahwa kaidah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Bahwa kaidah memahami itu loh. Betapa maaf ya, saya paham lah maksudnya penanya ini. Maksudnya penanya tentang
tentang orang yang gimana ini udah nyata-nyata berbuat apa tak apa gitu loh. Sebenarnya kita ini ada batasan membuat pernyataan kepada orang lain yang berhubungan dengan keyakinan. Ini saya tampilkan ini. Langsung tak kitabnya mawon yang saya tampilkan. Nah niki Bapak Ibu. Hadis Sahih Muslim sayangnya nggak bisa dibesarkan, saya nggak bawa ini mouse, nggak bisa saya besarkan, tak gini kan aja, nah, biar bisa dibesarkan. Ya walaupun dibesarkan nggak tahu artinya ya, paling tidak pura-pura mengerti gitu ya. Ya pura-pura mengerti. Ya, niki Bapak Ibu. Jadi di dalam agama itu ada bab namanya haram menyatakan sesuatu yang hanya berdasarkan dugaan. Haram. Ini hadisnya, riwayat Imam Muslim, hadis ke-159. Yaitu Kanjeng Nabi, saya sudah membaca syarahnya Imam Nawawi tentang ini. Ini bukan berarti saya mau mentoleransi orang kafir, bukan. Ada persoalan akidah yang kita tidak bisa dan tidak mempunyai otoritas penuh atas akidahnya orang lain. Misalnya begini, ini contoh bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritain oleh Usama bin Zaid. Ini saya merahkan ini. Jadi Usama bin Zaid itu waktu peperangan itu mengejar seorang fa'adroktu, mengejar seseorang rajulan la faqala la ilaha illallah. Jadi Usama bin Zaid itu ngejar orang yang dalam peperangan itu dia orang kafir, dikejar, ternyata hampir ditombak, dia ngomong la ilaha illallah. Terus fato'antuhu, maka saya tikam dia, fawaqa'a fi nafsi min dalika. Ini ciri-ciri orang baik. Jadi setelah berbuat sesuatu dia sik mikir, ki bener apa ora ya? Moro-moro keliru aku. Jadi Usama bin Zaid itu menikam orang kafir yang ngomong la ilaha illallah, ditikam aja. Waduh. Karena fawaqa'a fi nafsi min dalika. Hatiku gak enak. Ini ciri-ciri orang yang hatinya mendapatkan cahaya dari Allah. Lah, khawatirnya cahaya itu dicabut dari hati kita karena salah kita. Terus fadzakartuhu lin-nabi, saya ceritakan ke Nabi. Terus faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Wahai Usama, ini yang merah ini, saya merahkan ini. Ini penting menjadi, ini bab husnudzon memang katanya Imam Nawawi, bab husnudzon, menghukumi zahirnya orang itu. Ya, katanya Imam Nawawi. Qala qultu ya Rasulullah. Ini ngapunten, sepertinya ngena ke kita ini. Sepertinya ngena ke saya. Innama qalaha khaufan minas silah. Wahai Nabi, dia itu baca la ilaha illallah karena takut dibunuh oleh saya. Wah, Nabi marah. Afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Loh, memangnya kamu sudah membelah hatinya sehingga kamu tahu dia memang ngomong dari hatinya atau tidak? Ya, ini bahayanya orang ketika dia mempunyai keyakinan yang landasan keilmuannya lemah. Ya, lemah, keilmuannya lemah. Kalau katanya Imam Nawawi dalam syarahnya Sahih Muslim ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak diberi wewenang
untuk menghukumi keyakinan orang lain yang nampaknya maaf ya, nampaknya sudah jelas. Baru misalnya maaf ya, kalau memang nyata-nyata ini sudah jelas ya, kelihatan, maaf ya, mungkin loh ya, maaf. Kalau saya misalnya disuruh nyolati orang, ayo solati ini jenazah misalnya ya, Bapak Ibu ya. Tapi dia pakai salib, ya enggak lah. Nih, monggo. Dia pakai salib. Kenapa? Secara zahir sudah jelas. Tapi mohon maaf, ini saya buat contoh yang paling ekstrim lah, mungkin menurut panjenengan. Ustadz, monggo disolati. Ini ada jamaah yang meninggal. Loh, siapa dia? Terus yang lain, Ustadz, sebaiknya Ustadz gak usah nyolati. Kenapa? Dia tukang jaranan, Ustadz. Maaf lo ya. Saya tak takoni, delok KTP nih. Islam. Terus apa lagi? Dia pernah ke masjid? Iya. Dia pengakuannya pernah keluar dari Islam apa tidak? Oh enggak, dia tetap mengaku Islam. Oh ya sudah, ayo sholati. Perkara nanti di hadapan Allah bagaimana itu urusan. Subhanallah, ini akhlaknya Islam yang luar biasa. Maka katanya Imam Nawawi niki Bapak Ibu, Syarah Nawawi juz 2 halaman 104, syarahnya Sahih Muslim. Wa maknahu annaka innama kullifta bil amal bidzahir wa ma yantiku bihi al-lisan. Berdasarkan hadis tadi itu, kita oleh agama diperintah untuk mengamalkan yang nampak-nampak dan yang diomongkan dan diakoni. Wa ammal qalbu falaisa laka tariqun ila ma'rifati ma fihi. Sementara urusan keyakinan hatinya, oh kita nggak tahu, ya terserah urusan dia, begitu. Loh, coba kalau ini dijadikan prinsip di dalam kehidupan ini, indahlah kehidupan. Kalau nasi tukaran. Jadi begitu Pak, dek kita begitu. Bagaimana? Saya tidak menjawab pertanyaannya beliau, tapi saya memberi kaedah. Dilihat saja, dia nyatanya gimana, kelihatannya gimana. Saya tahu sholat atau ora. Lalu omongannya orangnya, keluarganya gimana? Muslim apa tidak? Dia Islam apa boten? Islam dulu orang tahu mlebu gereja kok ya ora tahu nggawe salib. Gak begitu caranya. Jadi ngapunten, mohon maaf. Betapa banyak saya temukan kajian-kajian itu, maaf, saya katakan cacat. Kenapa kok cacat? Begitu dangkal memahami teks itu, begitu terbatas, sehingga melahirkan begitu mudahnya menjustifikasi. Walaupun bukan belani, bukan, tapi begitulah Nabi. Maka katanya hadis ini, Kanjeng Nabi tidak pernah marah yang dahsyatnya seperti pada saat Usama bin Zaid dimarahin. Maka katanya ini diulangi 3 kali. Afala syaqaqta an sadrihi. Diulangi sampai berulang-ulang. Kamu ini gimana? Kamu sudah membelah hatinya apa tidak? Gitu. Maka Bapak Ibu, pesan damai di dalam agama ini adalah pesan yang sangat dominan. Ya, lalu masalah syariat yang dilakukan oleh orang lain, setelah kita menyampaikan yang benar begini, yang enggak benar begini, tetapi masih ada celah di situ. Celahnya apa? Oh, dia memang masih Islam. Kenapa? Kemarin bulan Idul Adha itu melok takbiran ambil mangan daging kurban. Lah berarti ya wis Islam dia gitu loh. Loh iya, kita enggak bisa mau loh. Saya takutnya begini, Pak. Takutnya ya, dia ternyata betul-betul betul-betul yang baik di sisi Allah. Maaf, dia punya kebaikan yang Allah terima dan punya keburukan yang Allah ampuni semua. Ternyata kita salah menduga. Ini di hadapan Allah akan menjadi hak adami kepada dia. Andaikan itu terjadi. Maka dari itu ini sebenarnya muaranya kepada persoalan tawadhu. Nah, sebaik apapun kita, ini tetap kudu tawadhu.
tawadhu. Kenapa? Kebaikan yang dibalut dengan takabur itu akan melahirkan sikap meremehkan kepada siapapun. Boleh jadi gampang suudzon. Lah orang yang gampang suudzon itu bahaya kepada dia sendiri gitu. Begitu Pak Ki. Perkara ini dicocokin keterangan kitab ini, syarah Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, dicocoki monggo diambil, dijadikan prinsip. Perkara panjenengan tidak cocok, yaitu semuanya terserah panjenengan. Ini kan cuma menyampaikan ilmu. Selebihnya pengambilannya dan cara pandangnya dipertimbangkan masing-masing lah. Begitu. Kalau Ustadz, saya ikut Nabi, ikut sunnah dengan pemahaman yang holistik dan komprehensif. Begitu. Jadi saya kalau ada orang ya pokoknya tanya dia orang Islam ya sudah, saya ya udah ayo disolatin gitu. Gitu. Kalau orang non muslim memang ada yang pernah tanya, Ustadz ini orangnya non muslim Ustadz, tapi minta disolatkan kepada kami. Oleh kami akhirnya ya tak tanya, dia ini kan non muslim. Oh enggak, dia hanya pura-pura menjadi non muslim. Itu tidak bisa begitu itu ya. Ya kok bisa pura-pura gitu ya. Kalau sudah nyata-nyata dia sudah tidak beragama Islam, di KTP-nya, dia aksesorisnya, secara zahir sudah begitu, kita tidak bisa menghukumi. Begitu. Ada yang begitu, tidak betul ini ada. Jadi keluarganya semuanya Islam, dia non muslim. Lah ketika meninggal, keluarga itu minta, Ustadz minta tolong ini biar diampuni dosanya. Lah padahal sudah nyata-nyata itu juga gak bisa kayak gitu. Tapi yang masih maaf abu-abu, tapi abunya banyak abu Islam gitu loh ya. Ya abu siapa ya? Abu Hendri gitu, Abu Pendi misalnya, Abu siapa dan seterusnya, Abu Heru ya, Abu Tumang dan seterusnya itu ya. Si ake abu Islame ya wis lah sakno gitu loh ya. Tahu itu urusan mandi. Lawang nyatanya gitu. Maka berdasarkan hadis Sahih Muslim tadi itu, innama kullifta bil amal bidzahir wa ma yantiqu bihi alisan. Kita ini diperintah oleh agama menghukumi lahiriah dan yang diucap. Urusan hatinya kita nggak tahu itu, ya'lamul ghaib itu hanya Allah. Begitu. Nah ini yang kemudian maaf, prinsip kalau ini tidak disampaikan itu akan memudahkan orang keluar kata-kata kufur kepada orang lain. Dikit-dikit kufur, kafir, semuanya kafir. Hanya kekurangan orang Islam kita. Nah iyalah yang Islam aja dikafirkan. Ya. Nah maaf, ini tidak berarti saya melakukan pembelaan kepada kelompok tertentu atau komunitas, tidak. Tapi memang prinsipnya begitu. Ini kita berhati-hati dalam bab ini. Begitu ya. Semoga bermanfaat. Loh, pertanyaan jenengan apa niku wau niku? Baik sampai oh cukup di hati. Oh nggih cukup pun. Cukup jenengan saya baik dia gitu. Nggih. Kadang-kadang ada fatwa itu koruptor itu haram sudah. Tidak perlu disolati katanya ada itu. Itu tidak orang sembarangan loh yang mencapai ke sana. Iya. Iya. Wiki lek diterusno sampai jam 12 iki ya. Iya. Oke, nanti dilanjutkan pada kesempatan lain. Yang jelas sebuah fatwa itu tidak akan lain. Ini fatwa ya, bukan kaidah. Kalau fatwa itu melihat situasi dan kondisi. Ya nantilah kita bahas di lain waktu. Biar jenengan ngaji lagi bulan depan. Ya. Semoga panjenengan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya. Semoga kita semuanya diberikan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.